Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti kita ketahui bahwa kemerdekaan di Indonesia ini tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia yang didirikan harus untuk semua kalangan dan negara didirikan harus disemangati rasa gotong royong, perjuangan, dan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Nah, seperti kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Nah, keberagaman ini merupakan anugerah yang harus disyukuri. Kalau kita tidak menyikapinya dengan baik, maka keberagaman ini malah justru bisa menyebabkan terjadinya konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan. Tetapi jika kita mampu menghargai dan menghormati keragaman yang ada, ini merupakan salah satu bentuk kerjasama kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Keberagaman itu justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusivisme, karena sikap ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu dengan membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga yang lain dalam berbagai bidang kehidupan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Nah, perilaku yang menunjukkan sikap mencintai persatuan dan kesatuan harus tampak dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah ungkapan yang menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan. Apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Nah, berikut adalah arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia, baik bagi diri sendiri, bagi masyarakat, maupun bangsa dan negara. Yaitu yang pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. 3. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 4. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Serta yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Ya, kita lanjutkan dengan poin yang ketiga, yaitu mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti kita ketahui bahwa kerjasama ini sudah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia. Secara turun-temurun, kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan telah dilakukan di masyarakat kita karena didorong oleh kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dan seperti kita ketahui bahwa salah satu nilai luhur bangsa Indonesia adalah gotong royong. Sebagai sifat bangsa, gotong royong telah tumbuh dan hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Gotong royong bisa kita terapkan di berbagai kehidupan ya. Yang pertama adalah kerjasama dalam kehidupan sekolah. Sebagai makhluk sosial, kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga mau tidak mau, untuk menyelesaikan sesuatu, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, di sekolah, ini merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama dari semua pihak. Nah, semua pihak ini bekerja sama dengan rasa saling membantu dan saling menyayangi antara semua unsur-unsur di sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil, guru-guru, staf, komite sekolah,
dan yang paling utama adalah peserta didik. Semuanya saling membantu dan saling menyayangi. Nah, beberapa contoh bentuk kerjasama di lingkungan sekolah adalah ya, semua komponen sekolah melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Setiap sekolah pasti punya visi, misi, dan tujuan. Jadi setiap komponennya bekerja sama untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari sekolah tersebut. Kemudian, setiap warga sekolah berpartisipasi aktif dalam menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Yang ketiga, dalam bekerja sama harus menemukan sikap saling percaya, saling menghargai, dan tidak meremehkan antar peserta didik. Kemudian yang keempat, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat dilakukan. Jadi, dengan adanya kerjasama di lingkungan sekolah, maka kehidupan sekolah akan semakin baik apabila seluruh peserta didik saling menghargai. Berikutnya, kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Contohnya, kerjasama dalam kerja bakti membersihkan lingkungan, kerjasama dalam merayakan HUT kemerdekaan, kerjasama dalam merayakan hari besar keagamaan, bakti sosial dalam menanggulangi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Jadi, berikutnya adalah kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara yang pertama, warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Yang kedua, menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Nah, kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, walaupun berbeda suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah, merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Kerjasama antar anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kokohnya persatuan ini merupakan modal yang kuat untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, demikianlah materi yang terakhir dari bab 5, yaitu mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.